Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Master Just belum menjumpai Anda sekalian. Kali ini Master Just belum ingin berbincang-bincang terkait dengan kabar terbaru dari karya seorang jurnalis asal Solo, Bambang Tri, yang menulis Jokowi Undercover seri 1 dan seri 2, di mana penulisan Undercover Jokowi Undercover 1 berbuah Bambang Tri dimasukkan di dalam penjara dan dikenakan melanggar undang-undang ITE. Namun sekeluarnya dari penjara, Bambang Tri justru menelurkan karya yang kedua atas dasar investigasinya. Maka ini semakin seru ketika beberapa channel, termasuk channel Refli Harun, juga mewawancarai langsung Bambang Tri terkait dengan hasil investigasi yang tertulis di dalam Jokowi Undercover kedua. Oke, kita untuk mereview, mengingat apa yang dikatakan oleh Bambang Tri, kita cukup juga ini dari video Master Just Blank yang juga dikutip dari Refli Harun channel dan juga sebuah YouTube dari Gus Nur. Oke, kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Master Just Blank menjumpai Anda sekalian. Kali ini Master Just Blank membahas terkait dengan Bambang Tri dan berhalai Bambang Tri yang dilakukan di hadapan Gus Nur. Sangat menarik ini terkait dengan data. Saya sampaikan kepada
Ya, itu tadi sebuah cuplikan dari wawancara Bambang Tri bersama Gus Nur. Mas Trisuni ini sedikit menyampaikan intisari daripada buku Jokowi Undercover 2 ini, yaitu yang pertama adalah ayah, maksudnya ini adalah ayahnya Presiden Jokowi, itu bernama Irlambang, seorang guru terakhir tinggal di Sukoharjo. Ibunya bernama Yap Meiwa, agen intelijen, agen ganda Inggris dan Cina. Sementara pamannya bernama Wijiatno Notomiharjo, seorang sopir dan pernah menjadi sopir dari DN Aidit, tokoh sisi komunis yang melakukan pemberontakan di tahun 65 dan kemudian dieksekusi oleh pemerintahan Soeharto ketika mendapatkan mandat dari Presiden Soekarno. Nah, selanjutnya kakek Jokowi ini presiden bernama Lamidi Mulyo Miharjo, kakak kandung dari Paidi Pawiro Miharjo, ayah Kapolri Sutarman, dan Sutoyo Siswo Miharjo, ayah dari Agus Wijoyo yang terakhir menjabat sebagai Gubernur Lemhanas dan kabar terakhir sekarang menjadi duta besar. Kakak tirinya ini Hari Mulyono. Nah, Hari Mulyono inilah yang menurut Bambang Tri ijazah yang dipakai oleh Presiden Jokowi untuk pendaftaran ke KPU untuk ikut berlaga di Pilpres di 2014 lalu. Hari Mulyono ini berjari tangan 4. Ijazah UGM-nya dicuri Jokowi, anak kandung Irlambang. Jadi Hari Mulyono ini juga anak kandung dari Irlambang. Pamannya bernama Heru Purnomo, suami pertama Sujiatmi alias Jiem alias Jinem yang sekarang menjadi istri daripada Ketua MK. Kemudian adik tirinya Idayati, istri Hari Mulyono. Oh sorry, ini tadi yang Jinem itu adalah ibu ya. Dan ini adik tirinya ini bernama Idayati Hari Mulyono, sekarang menjadi istri Ketua MK Anwar Usman. Adik tiri seibu yaitu Mikel Putranto bin Suyadi. Wijiatno, paman Jokowi, supir Aidit yang pernah keliru mengantarkan Aidit ke rumah Ketua NU Yogyakarta Kiai Haji Tolah Hasan. Dalam catatan Kolonel Yasir Hadibroto, dialah Pak Kuncung yang menunjukkan tempat persembunyian Aidit di belakang stasiun kereta api Solo. Aidit bersembunyi di dalam lemari. Yap Meiwa, ibu Jokowi, ibunya ibu dari Bali. Ibunya campuran Inggris dan Bali. Sementara bapaknya, Bapak Yap Meiwa, asli dari Cina, marga Yap, bekerja sebagai agen ganda Inggris Cina. Instruktur drum band lulusan Inggris tahun 1960, masuk Indonesia lewat Lasem Rembang. Tahun 65 ditangkap Kiai Sukiman, intel Pak Harto, dan diperintahkan Pak Harto untuk menunjukkan persembunyian Aidit. Tahun 1967 masuk agama Katolik, dibaptis di Gereja Katedral Semarang bersama anaknya Joko Widodo, nama baptis Margareta, sementara Jokowi namanya adalah Hermanus.
Ayah Baptis Matius Suyadi. Di tahun itu juga menikah di gereja dengan Suyadi, kepala PU Jawa Tengah. Jadi Maiwa ini yang berganti nama setelah dibaptis, yaitu Margareta, kemudian menikah dengan Suyadi, kepala PU Jawa Tengah. Tahun 1974 lahirlah anak mereka bernama Michael Bimo Putranto. Sejak bayi, Michael ini dititipkan kepada Cuk Subroto dan Tinuk Subarwati di Solo. Cuk adalah anak buah Suyadi di Balai Besar PU Solo. Tino adalah pacar gelap Suyadi. Tahun 1986 dari Singapura, Yap Maiwa datang ke Solo untuk menikahkan Jokowi dengan Ibu Iriana secara Katolik bersama Insinyur Suyadi. Tahun 1989 Pak Harto mengutus Yoga Sugama menemui Yap Maiwa di Singapura untuk sebuah urusan intelijen. Sayangnya Yoga Sugama malah merayu Yap Maiwa. Yap Maiwa lapor Pak Harto, kemudian Yoga langsung dipecat. Nah, ini yang memberikan intisar ini adalah Bambang Tri sendiri. Nah, terkait dengan ini, beberapa pengacara membuat suatu pengaduan, yaitu pada tanggal 4 sekarang tanggal 3 ya, Senin, hari Selasa besok, ada beberapa pengacara yang melakukan atas dasar investigasi daripada Bambang Tri ini melakukan gugatan ijazah palsu Presiden Jokowi. Nah, ini ada beberapa pemberitahuan. Diberitahukan kepada khalayak bahwa kami tim advokasi Bambang Tri Mulyono, penulis buku Jokowi Undercover, telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor perkara 592 garing PDT.G garing 2022 PN Jakarta Pusat tanggal 3 Oktober 2022 yang ditujukan kepada 1. Insinyur H. Joko Widodo selaku Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam kapasitas sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, Presiden RI sebagai tergugat 1. 2. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia KPU RI sebagai tergugat 2. 3. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia MPR RI sebagai tergugat 3, di mana gugatan diajukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kelas 1A khusus Jalan Bungur Besar Raya nomor 24 Gunung Sahari Selatan Kemayoran Kota Madya Jakarta Pusat, nomor kode pos 10610. 4. Mendikbud-Ristek dahulu Mendikbud sebagai tergugat 4. Gugatan perbuatan melawan hukum diajukan sehubungan dengan adanya keterangan yang tidak benar dan atau memberikan dokumen palsu berupa ijazah, bukti kelulusan sekolah dasar SD, sekolah menengah pertama SMP, dan sekolah menengah atas SMA atas nama Joko Widodo dalam proses pemilihan presiden dan wakil presiden periode 2019-2024. Salah satu tuntutannya adalah menghukum agar Presiden Jokowi menyatakan berhenti dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2019 sampai 2022. Adapun untuk rinciannya terkait dengan laporan ini,
akan diadakan konferensi pers pada hari Selasa tanggal 4 Oktober pukul 19.30 melalui kanal Edi Sujana Channel, AK Channel, dan Mimbarto. Demikian pemberitahuan disampaikan Jakarta 3 Oktober 2022. Kuasa hukum tergugat Kuasa hukum penggugat Profesor Dr. Egy Sujana Esa MSI, Ahmad Kosintin Esa, Yamin Esa, Riki Fatamasaya, Monte Esa, MH. Nah, demikianlah apa yang semakin menjalar khususnya di media sosial terkait dengan investigasi yang dilakukan oleh Bambang Tri dengan karyanya yang berjudul Jokowi Undercover 2 yang cukup menggegerkan sebenarnya ini. Jika ini benar, ya apapun sudah terjadi, tetapi kejujuran harus tetap kita junjung tinggi, siapapun dimanapun juga, agar tidak berlarut-larut terjadi kesimpang siuran, dan harus diadakan klarifikasi. Terlebih setelah adanya gugatan ini juga harus segera ditangani dengan baik agar menjadi terang benderang, agar republik ini tidak terjadi malapetaka berkepanjangan atas dasar kelalaian, atas dasar tutup mata tentang sesuatu yang hak, yang sebenarnya cukup mudah untuk memberikan pembuktian. Jangan-jangan ya ini, mohon maaf, apa yang terjadi bencana-bencana khususnya yang terakhir terkait dengan tragedi hingga meninggalnya ratusan orang di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Namun demikian juga perlu diadakan proses penyidikan terkait hal itu. Namun kita kembalikan ketika ada suatu ketidakbenaran dan semua orang, semua mereka yang memiliki kapasitas untuk itu diam membisu seakan buta tuli. Apakah tragedi semacam di Stadion Kanjuruhan merupakan sebuah teguran keras atas ketidakpedulian kita terkait apa yang disampaikan oleh pembantu ini? Oke, semoga informasi ini bisa memberikan pandangan-pandangan yang lebih baik, lebih terang, dan harapan kita semuanya berlaku ikhlas, legowo, dan tidak menutup-nutupi fakta kebenaran yang ada. Demikian yang bisa disampaikan oleh Mr. Spleng dalam video kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jadikan Pancasila sebagai khilafah bangsa Indonesia, sebab Pancasila adalah khilafah rasa Nusantara. Semoga di dalam kasus investigasi Bambang Tri terkait dengan Jokowi Undercover 2 ini dapat memberikan penjelasan secara terang kepada publik, secara terang benderang, tidak ada yang ditutup-tutupi. Dengan demikian kita bisa merasa lega semuanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 0% dan tetap dukung Anies Baswedan yang sudah resmi mencalonkan diri dibawa oleh Partai Nasional Demokrat. Selamat berjuang dan menang.